Satu unit rumah semi permanen di Jalan Adi Irma Suryani, Gang Barat, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, terbakar saat ditinggal oleh penghuni rumah. Peristiwa kebakaran Sabtu pukul 7.30 19 Maret mengakibatkan rumah dan seisinya hangus terbakar. Maruli Tua Hutagalung pagi itu mengantarkan anak ke sekolah dan langsung bekerja sebagai petugas parkir. Lokasi rumah yang berada di perbukitan sempat membuat petugas damkar kewalahan untuk memadamkan kobaran api. Setelah dibantu oleh warga dengan 2 unit mobil damkar milik pemerintah Kota Sibolga, akhirnya api dapat dipadamkan setelah 1 jam lamanya. Ibadah Minggu 21 Maret di Gereja Banua Niha Kriso Protesta BNKP Resort 48 Jemaat Sibolga, Jalan Iu, Kecamatan Sibolga Sambas, berlangsung dengan khidmat dengan menggunakan bahasa daerah Nias. Pendeta Siti Suwarni GE yang memimpin ibadah mengusung tema khotbah tentang pertobatan dengan makna mengajak seluruh jemaat umat Kristiani untuk bersama-sama mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri dapat menjauhkan umat manusia dalam menghakimi orang lain dan pergunakan waktu untuk bertobat serta selalu beriman kepada Tuhan. Menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah, harga daging kerbau dan sapi di pasar Sibolga Nauli sampai pekan lalu masih terpantau stabil pada angka Rp140.000 per kilogram. Meski sudah tinggal menghitung hari memasuki bulan Ramadan, tidak ada perubahan permintaan pasar yang signifikan terhadap daging kerbau dan sapi. Hal itu disampaikan Ganda, salah seorang pedagang daging sapi dan kerbau di pasar Sibolga Nauli. Untuk saat ini harga daging tidak mengalami kenaikan, namun diperkirakan harga daging akan mengalami kenaikan mencapai Rp160.000 per kilogram, biasanya dimulai hari Min-3 memasuki Ramadan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi Senin 21 Maret di lokasi kampus STIE Jalan Lintas Sibolga Padang Sidempuan kilometer 5, Kelurahan Sarudi, Kecamatan Sarudi, Tapanuli Tengah. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkap Tapanuli Tengah dan 3 unit damkar Pemko Sibolga dikerahkan untuk memadamkan api yang menjalar ke beberapa ruangan, yakni ruang senat mahasiswa, perpustakaan, ruang badan pengurus harian Al-Wasliyah, kantin, dan 1 unit rumah warga yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Hadijah Sipahutar, Kepala Bagian Administrasi Mahasiswa STIE Al-Wasliyah menjelaskan kronologi kejadian yang bermula munculnya asap dari luar belakang gedung STIE. Tidak berselang lama terlihat kobaran api sudah membesar. Meski sudah sempat normal, sepekan jelang bulan Ramadan, minyak goreng kemasan di pasar tradisional Kota Sibolga dan sejumlah swalayan kembali mengalami kelangkaan. Saat ini, para pedagang di pasar Sibolga mengaku sama sekali tidak memiliki persediaan minyak goreng dalam bentuk kemasan dari berbagai ukuran. Menurut pedagang, saat ini hanya beberapa pedagang yang masih menjual minyak goreng kemasan, namun dalam jumlah sedikit karena harga jual yang tinggi mencapai Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Pedagang juga mengungkapkan langkanya minyak goreng kemasan di pasar Kota Sibolga kembali terjadi dalam sepekan terakhir pasca pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan oleh pemerintah.
Badan Kenaziran Masjid Raya Al-Jihad Kecamatan Sibolga Sambas menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Acara digelar Senin malam 21 Maret di pelataran Masjid Raya Al-Jihad yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Jamaliyah Raso Tapanuli Tengah dan Remaja Masjid Raya Al-Jihad. Peringatan Isra Mi'raj tersebut menghadirkan Dai Nasional Ustadz Abdurrahman Zailani sebagai pengisi tausiah tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menerima perintah untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Di sela acara, Ketua BKM Al-Jihad Habib Rahbi menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan jamaah yang telah bersama menyempatkan waktu dan tenaga untuk mensukseskan peringatan Isra Mi'raj tersebut, serta rasa syukur dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dalam acara peringatan Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah oleh Badan Kenaziran Masjid Raya Al-Jihad Sibolga Sambas, tim Safari Dakwah bersama Ustadz Abdurrahman Zailani melakukan penggalangan dana pembangunan Masjid Al-Ikhwan, Dusun 3, Desa Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan melakukan lelang buku oleh Dai Nasional Ustadz Abdurrahman Zailani. Di sela tausiahnya, tim Safari Dakwah tersebut menggalang dana dari para jemaah yang hadir, bahwa lokasi pembangunan Masjid Al-Ikhwan berada di permukiman minoritas Muslim. Musibah tanah longsor yang menimpa bangunan masjid mengakibatkan masjid rusak total dan tidak dapat dipergunakan untuk beribadah. Safari Dakwah yang bekerja sama dengan lembaga CSISAR dan FKPMI berinisiatif melakukan penggalangan dana untuk membantu pembangunan ulang masjid tersebut. Penggalangan dana juga dilakukan melalui transfer Bank BNI nomor rekening 12327577107 atas nama Mufti Gunawan Siregar. Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 25 Maret di Masjid Raya Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Ketua Badan Kenaziran Masjid Raya Sibuluan Indah, Haji Ruddin Siregar menyampaikan beberapa program BKM yang dijalankan dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Seperti telah diberitakan tim liputan N2 STV beberapa waktu lalu, BKM Sibuluan Raya saat ini sedang melakukan renovasi gedung masjid. Namun, mengingat bulan puasa yang segera tiba, BKM menghentikan sementara program renovasi masjid agar para jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Program lain yang dilaksanakan adalah ibadah sholat sunnah tarawih dengan mengundang Ustadz dalam mengisi tausiah setiap malam Ramadan. Ustadz Muhammad Islahuddin Tanjung yang bertindak sebagai khatib dan imam menyampaikan khutbah dengan judul Persiapan Menyambut Ramadan. Disebutkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, umat Islam perlu bersyukur atas nikmat Allah, kemudian bersiap untuk beribadah atas perintah Allah, serta menjaga lisan dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Edi Prambudi, tim liputan dan dokumentasi N2 STV.